Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersalawat kepada rasulnya dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Baik, kembali dengan saya, di mana lanjutan dari penugasan hadis tarbawi dengan dosen pengampu Bapak Zulhildi. Di mana video yang kemarin kita membahas tentang memaafkan Nabi, yakni hadis yang ke-6. Sekarang kita masuk kepada hadis yang ke-7 tentang nikmat yang terabaikan. Nah, seperti biasanya, di sini saya akan membacakan hadisnya dengan tutup mata. Yang kedua, mengartikannya per kata. Yang ketiga, penjelasan hadis secara singkat. Dan yang keempat, kaitannya dengan pendidikan. Nah, kita coba masuk kepada sebelumnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, At-Tirmizi, Ahmad dan Darimi. Hadis ini membahas tentang dua nikmat yang terabaikan. Oke, kita masuk kepada tahap yang pertama, yaitu pembacaan hadis dengan tutup mata. Bismillah. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbun fihima katsirun min nas, as-sihat wal faragh. Hadis riwayat Bukhari, At-Tirmizi, Ahmad dan Darimi. Nah, pada hadis kali ini kita akan membahas tentang hadis yang bicara tentang dua nikmat yang terabaikan. Kita coba dulu kepada tahap yang kedua, yakni arti hadis berkata, An Ibni Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani, dua nikmat, maghbunun, melalaikan atau disia-siakan. Arti maghbun di sini yaitu terlalaikan atau disia-siakan. Fihima, pada keduanya atau diantaranya, katsirum min nas, banyak dari manusia. Katsir yang artinya banyak, min dari, nas manusia, as-sihat yaitu kesehatan, wal faragh dan kesempatan. Nah, hadis ini disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah bersabda, dua nikmat Allah yang dilalaikan atau yang disia-siakan pada keduanya banyak dari manusia, yaitu sehat dan kesempatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, At-Tirmizi, Ahmad dan Darimi. Oke, kita masuk kepada tahap yang ketiga, yang mana penjelasan singkat tentang hadis. Nah, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, hadis ini membicarakan tentang dua nikmat. Hadis ini menjelaskan tentang dua nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kebanyakan manusia tidak menggunakannya, bahkan menyia-nyiakannya, bahkan melupakannya, melalaikannya, mengabaikannya atau menelantarkannya. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh menjauhi sifat mengabaikan ini, tentu juga memerintahkan untuk menggunakan sebaik-baiknya. Karena kedua kenikmatan ini sangatlah berharga
Dan di samping itu Rasulullah juga mencela orang-orang yang mengabaikan kedua nikmat tersebut. Sebagian orang merasa itu bukan nikmat yang dengan beranggapan waktu dan kesempatan tadi sudah seharusnya atau sudah sepantasnya atau bukan pemberian khusus, terutama orang yang selalu mendapatkannya. Dia akan baru merasakan itu penting apabila nikmat itu sudah dicabut, sehingga dia melalaikan dan tidak dimanfaatkan. Dan pada umumnya manusia banyak terjebak pada perkara menyia-nyiakan dua nikmat Allah yang sangat penting. Nah, hadis ini sebagaimana sudah saya jelaskan tadi, hadis ini menjelaskan tentang dua nikmat Allah yang terabaikan dan nihilnya dua nikmat ini kebanyakan, bukan rata-rata, tapi sudah kebanyakan manusia mengabaikannya. Sebelum kita masuk lebih lanjut, apa saja dua nikmat itu? Di hadis ini ditegaskan Rasulullah menyampaikan adanya Rasulullah menyuruh kita untuk menjauhi sifat mengabaikan dua nikmat ini. Di samping itu, Rasulullah juga memerintahkan kita untuk menggunakan sebaik-baiknya dua nikmat Allah ini. Karena kebanyakan manusia atau kebanyakan orang beranggapan, kenapa dia banyak orang ataupun manusia melalaikan dua nikmat ini? Karena kebanyakan manusia ketika diberi dua nikmat ini, dia merasa nikmat ini bukanlah nikmat yang bisa dibilang khusus, karena dia merasa ataupun beranggapan nikmat ini sudah sepantasnya atau sepatutnya dia dapatkan, sehingganya timbullah rasa melalaikan atau mengabaikan nikmat ini dengan beranggapan ini bukanlah nikmat yang khusus. Ini sudah sepantasnya, sudah sewajarnya saya dapatkan, makanya saya tidak bersyukur. Itu kebanyakan dari orang, sehingganya menimbulkan rasa lalai, timbulnya mengabaikan dan tidak berasa syukur dengan dua nikmat ini. Ini perlu kita perhatikan, terkhususnya untuk diri kita, di mana Rasulullah selain ingin menyuruh kita menjauhi sifat mengabaikan, Rasulullah dari sisi lain juga memerintahkan kita dengan kuat untuk menggunakan sebaik-baiknya dua nikmat ini. Apa saja dua nikmat ini? Kita lanjut kepada penjelasannya. Hal seperti ini disebabkan oleh salah satu karakter atau watak manusia, itu meniru-niru atau mencontoh karakter orang lain, atau bisa dikatakan dengan melihat orang lain. Jika dilihat orang yang menyia-nyiakan nikmat Allah, maka dia juga ikut kepada kesalahan yang sama. Nah, apa saja di antara nikmat yang disia-siakan itu? Antara lain, nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, dari yang pertama tadi saya katakan, akibat dari manusia, kebanyakan manusia melalaikan dua nikmat ini. Yang pertama itu karena beranggapan nikmat ini sudah sepantasnya atau sewajarnya dan bukanlah nikmat khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingganya orang tersebut menimbulkan rasa lalai atau mengabaikannya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kenapa kebanyakan orang melalaikan dua nikmat ini? Karena mendapati seseorang atau mendapati contoh orang yang melalaikan juga. Contohnya kita melihat dalam kehidupan sehari-hari, melihat orang mendapatkan kesempatan ataupun nikmat waktu, dia melalaikannya dengan berleha-leha, sehingganya kita yang melihat ataupun kita tidak sadar, tanpa kita sadari kita juga mengikuti langkah orang tersebut. Nah, itulah kebanyakan sebab dari orang itu melalaikan nikmat ini. Yang pertama tadi, karena beranggapan nikmat ini bukanlah nikmat khusus atau sewajarnya ada, dan yang kedua karena melihat contoh orang lain. Nah, kita masuk lebih lanjut, apa saja nikmat yang terabaikan ini, di mana dalam hadis ini setidaknya ada dua. Yang pertama yaitu as-sihat, kesehatan. Nikmat kesehatan merupakan nikmat dari Allah yang kebanyakan manusia menyia-nyiakannya, tidak menggunakan waktu sehatnya sebaik-baiknya, tidak melakukan pekerjaan yang baik,
tidak mengerjakan amal-amal soleh, atau tidak mempersiapkan segala sesuatu yang sangat dia pergunakan di masa yang akan datang atau yang akan dia perlukan nantinya. Dengan nikmat kesehatan yang ia punya, dia seperti tidak tahu saja bahwasanya kesehatan itu mahal. Dia gunakan tidak pada tempatnya, dia hambur-hamburkan, dan apabila nikmat itu dicabut, baru dia merasa menyesal dan sadar bahwasanya nikmat kesehatan itu sangat berguna ketika dia jatuh sakit, dan semakin anehnya dia meminta untuk disehatkan dan berjanji akan menggunakan dengan baik. Namun ketika kesehatan itu dikembalikan, dia kembali lupa akan perkataannya. Nah, di antara dua nikmat yang terabaikan ini kita bahas satu persatu, yang mana tadi sudah saya katakan. Yang pertama itu as-sihat atau kesehatan. Kebanyakan manusia, kesehatan adalah merupakan salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yakni sebagai manusia. Kebanyakan manusia banyak menelantarkan, banyak tidak menempatkan pada tempat yang semestinya nikmat yang Allah berikan yang satu ini, yakni kesehatan. Banyak manusia ketika tubuhnya sehat, dia menggunakannya tidak berleha-leha, dia menggunakan berleha-leha, sehingganya apa? Sehingganya ketika dia jatuh tua, ketika dia sudah nantinya tua ataupun sakit, barulah dia sadar bahwasanya kenikmatan kesehatan ini sangatlah berharga dan tidak ada bandingnya. Makanya disitulah timbulnya rasa penyesalan. Dan anehnya, ada sebagian orang ketika sudah mendapati penyakit dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk didatangkan kembali kesehatan, namun anehnya ketika didatangkan kesehatan malah balik dan tidak menggunakan ucapannya, malahan dia berbalik lagi ke arah menelantarkan nikmat kesehatan itu. Sudah diberikan penyakit dan minta ampunan untuk diberikan kesehatan, ketika sudah dikembalikan kesehatan malah menelantarkannya kembali. Begitulah manusia. Begitu banyak manusia, kebanyakan manusia dan termasuk saya sendiri juga menelantarkan nikmat yang Allah satu ini, kesehatan yang Allah berikan. Timbulnya rasa penyesalan tentu saja ketika kita sudah dijatuhkan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah di situ timbul penyesalan yang sangat berat. Mungkin kita masuk kepada penjelasan hadis yang penjelasan nikmat yang kedua, yaitu al-faragh, kesempatan. Ini unik teman-teman. Seseorang diberi kesempatan, tidak digunakan sebaik-baiknya, ketika hilang kesempatan itu baru dia menyesali perbuatannya. Misalnya ada seseorang pada masa dulu sebelum kejadian COVID-19, ini sebagai contoh, dia punya kesempatan yang banyak untuk pergi ke perpustakaan, semisalnya untuk membuat tugas atau menyusun proposal. Namun ketika datang bencana COVID-19, hilang kesempatan sehingga timbul penyesalan, tidak bisa untuk pergi ke perpustakaan, padahal dulu dia memiliki kesempatan yang cukup untuk mengerjakan tugasnya. Kita masuk kepada nikmat yang terabaikan yang kedua, yaitu al-faragh, kesempatan. Berjalan dari nikmat kesehatan, kita masuk kepada nikmat kesempatan. Ini sejalan dengan nikmat kesehatan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat kesempatan tidak ada batasnya. Namun kebanyakan manusia, kebanyakan kita tidak menggunakan sebaik-baiknya waktu yang Allah berikan. Sebagai contohnya saja, ada di mana di sini dalam hadis ini, penjelasan hadis kemarin, saya bisa dikatakan ada seseorang yang pada kala itu di masa ada kesempatannya untuk menyusun atau mengajukan proposal atau membuat proposal, melihat referensi yang ada di perpustakaan, adanya kesempatan waktu itu malahan dia sia-siakan. Namun sayangnya ketika datang sebuah bencana ataupun hilangnya kesempatan itu, contohnya saja tahun kemarin kita didatangi sebuah bencana yaitu COVID-19, barulah seseorang itu menyesal akan perbuatannya, barulah seseorang itu menyesal akan
menyia-nyiakan kesempatannya, barulah orang tersebut menyesal akan segala waktu yang telah dia sia-siakan. Begitulah, mungkin barangkali kita di sini juga merasakan hal sedemikian. Maka dari itu cobalah kita pergunakan dengan semestinya, dengan sebaik-baiknya kesempatan itu. Banyak di antara kita telah mendapatkan kesempatan tapi tidak menggunakannya. Bagaimana seseorang yang butuh sekali kesempatan? Begitu beruntung kita yang masih Allah berikan kesempatan untuk melakukan perbaikan diri kita sendiri. Maka marilah kita perbaiki diri kita gunakan sebaik-baiknya waktu, baik itu kesehatan maupun kesempatan yang Allah berikan. Janganlah kita menjadi orang-orang yang lalai dan menzalimi diri kita sendiri. Nah, jadi melalui hadis ini Rasulullah SAW mengingatkan kita akan agar untuk tidak menyia-nyiakan dua nikmat Allah, di antaranya itu kesehatan dan waktu ataupun kesempatan sebelum datang dan timbulnya penyesalan. Sebagaimana ada dikatakan, gunakanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Gunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Nah, begitulah. Mungkin kita masuk kepada yang terakhir, yang dimana kaitan hadis ini dengan pendidikan. Hadis ini menjelaskan ataupun mengingatkan tentang prinsip pendidikan sebagai bentuk mempersiapkan diri akan masa depan. Di antaranya setidaknya ada 2 poin kaitan hadis ini dengan pendidikan, yang dimana dalam konteks prinsip pendidikan yaitu mempersiapkan masa depan seseorang akan keperluan nantinya. Pendidikan merupakan kebutuhan dari setiap seseorang untuk menyiapkan masa depannya. Ini sejalan dengan hadis yang kita bahas, menggunakan kesempatan yang telah Allah berikan. Begitu pula dengan prinsip pendidikan, kita gunakan kesempatan kita dalam pendidikan ini untuk menata masa depan. Setidaknya ada 2 poin prinsip pendidikan kaitannya dengan hadis tadi. Di mana yang pertama, prinsip pendidikan bagaimana seseorang berakhlak pada dirinya dengan menggunakan segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik pada dirinya sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaitan hadis ini dengan pendidikan, yang pertama prinsip pendidikan sebagaimana seseorang berakhlak pada dirinya. Wah, ternyata sebelum kita berakhlak atau berbudi pekerti kepada orang lain, terlebih dahulu kita berakhlak kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita memperlakukan diri kita dalam sehari-hari, bagaimana kita menata kehidupan kita dalam sehari-hari, dan bagaimana kita memikirkan masa depan kita. Itulah contohnya kita berakhlak pada diri kita sendiri. Itu juga sejalan dengan prinsip pendidikan menuntun kita untuk berakhlak baik kepada diri kita sendiri, dan itu merupakan sebagai bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang terakhir, prinsip pendidikan bagaimana seseorang menyadari kesalahan yang ia lakukan kemudian memperbaiki kesalahannya. Nah, patut kita catat, kita garis bawahi dari 2 nikmat ini. Dari kita sudah melakukan perbuatan yang tidak semestinya kita lakukan, yakni menyia-nyiakan ataupun mengabaikannya, kita masuk kepada tahap selanjutnya, di mana tidak terlalu merenungi ataupun memperbaiki diri. Kita tidak boleh, misalkan ini kita mendapatkan kesempatan namun tidak kita lakukan dengan baik, makanya kita perbaiki diri kita. Kita tidak patut untuk merenungi lebih lama, tidak melakukan penyesalan lebih lama. Kita lakukan tahap selanjutnya, yaitu memperbaiki diri kita sendiri. Kita sudah tahu 2 nikmat yang Allah berikan, kita sia-siakan, maka kedepannya cobalah kita perbaiki kesalahan kita itu, sehingganya perbuatan yang salah tidak terulang 2 kali, sehingganya kenikmatan kesehatan yang Allah berikan
tidak kita ulangi, menyia-nyiakannya, sehingganya kenikmatan kesempatan tidak kita sia-siakan ke depannya. Itulah sejalan dengan prinsip pendidikan, bagaimana seseorang menyadari kesalahan yang ia lakukan, kemudian memperbaiki kesalahannya. Mungkin cukup sekian penjelasan hadis yang ketujuh ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.